Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau dikenal sebagai Nike Ardila adalah penyanyi sekaligus aktris dan juga model berkebangsaan Indonesia. Lady Rocker Indonesia, begitulah julukan yang disematkan oleh para penggemar Nike, meskipun di awal karirnya Nike bukanlah penyanyi bergenre rock. Nike meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di mana mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan R.E. Marta Dinata Bandung pada tanggal 19 Maret 1995. Dalam dokumenter kali ini, kita akan membahas mengenai kisah kehidupan Lady Rocker Indonesia yang meskipun telah berpulang puluhan tahun silam, namun nama dan karya-karyanya tetap abadi hingga kini. Inilah perjalanan hidup sang Lady Rocker Indonesia, Nike Ardila. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi ini merupakan anak bungsu dari pasangan Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat yang sewaktu hamil Nike, ayahnya sering mengajak istrinya untuk berbelanja ke toko sepatu brand ternama Nike. Sejak kecil, Nike sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Ketika berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni, dari mulai tarik suara sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah Nike berhasil menjadi juara harapan pertama dalam ajang lagu pilihanku di TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985 saat Nike berusia 10 tahun. Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik, mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI, asuhan Jayat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menyaingi Nike Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior termasuk Nike Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu Nike belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat seperti The Final Countdown milik Europe dan Honky Tonk Woman besutan The Rolling Stone. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power pada tahun 1987. 1 tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Juli tahun 1988 saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Records, tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu, sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema romansa cinta. Pada awal tahun 1989,
Nike juga memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack yang kemudian dirilis melalui album soundtrack Gadis Foto Model. Pada bulan Oktober tahun 1989, saat ia bergabung dengan proyek Q Records, Nike akhirnya berhasil merilis album debutnya Seberkas Sinar yang diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, hingga akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardila. Semenjak album perdananya yang dirilis di penghujung tahun 1989, nama Nike Ardila masuk ke dalam jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Denny Sabri Manajemen memang mempersiapkan Nike Ardila untuk menjadi artis multitalenta. Awal pembentukan Nike Ardila menjadi artis memang disiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang terkenal sebagai model, Meriam Belina bintang film papan atas, dan diva rock era 80-an Nicky Astria. Bahkan sebelum album perdananya sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling serta show di daerah-daerah dari Aceh sampai Irian Jaya. Tahun 1990 adalah awal dominasi Nike Ardila di dunia hiburan tanah air sehubungan dengan suksesnya secara komersial album Bintang Kehidupan yang terjual hingga 2 juta keping. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Karir Nike terbilang singkat, dari tahun 1988 hingga tahun 1995, hanya 6 tahun. Tapi dalam waktu singkat tersebut, karirnya begitu cemerlang. Tidak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah, industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardila sebagai pemeran utama di film-filmnya. Puluhan film box office dibintanginya, bahkan film daerah paling laris Si Kabayan yang sebelumnya dibintangi oleh Paramita Rusady sebagai tokoh wanita utamanya. Abah, Assalamualaikum. Nike juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tertinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None. Tanggal 19 Maret tahun 1995, kurang lebih pukul 6 pagi lebih 15 menit, Nike Ardila tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan RM Marta Dinata, Bandung. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan jika Nike belum meninggal saat kejadian. Barulah dalam perjalanan ke rumah sakit, Nike menghembuskan nafas terakhirnya. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Nike yang saat itu bersama manajernya, Sofia Tun, baru saja kembali dari diskotik polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang bahwa Nike mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, tetapi kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan. Sofia Tun mengatakan jika Nike hanya meminum jus jeruk. Hasil visum polisi tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada kesimpang siuran tentang waktu kematian Nike Ardila. Menurut saksi kejadian terjadi pukul 3 pagi, tapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5 lebih 45 pagi. Namun laporan resmi mengatakan
bahwa waktu kejadian adalah pukul 6 pagi lebih 15 menit. Nike Ardilla dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nike Ardilla. Menurut Atun yang membersamai Nike di dalam mobil saat kecelakaan itu terjadi, dalam perjalanan pulang, Nike mengendarai mobil dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mobil Nike berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah milik PT Nata Usaha yang sekarang menjadi Cafe Bali di Jalan R.E. Marta Dinata. Dan Nike menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Bahkan kepergiannya tidak membuat nama Nike Ardilla meredup. Namanya semakin menjulang tinggi hingga sekarang. Publik masih terus membicarakan Nike Ardilla. Majalah Asia Week menafsirkan Nike dalam sebuah kalimat satir. Dalam kematian dia bersinar. Setiap tahunnya ribuan penggemar yang tergabung dalam Nike Ardilla Fans Club melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember dengan berziarah ke makam Nike Ardilla dan mengadakan acara mengenang Nike seperti memutarkan film-film Nike dan menyanyikan lagu-lagu Nike di Bandung, tempat kelahiran dan tempat berpulangnya Nike. Sebuah museum juga didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barangnya tersimpan di sana, seperti pakaian yang dikenakannya saat kejadian dan replika kamar Nike. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nike berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, Nike berhasil mengembangkan sedemikian jauh popularitas dan fanatisme penggemarnya, bahkan melampaui apa yang diperoleh oleh para penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun di dunianya. Di Sulawesi Barat, terdapat sebuah rumah makan dengan nama Rumah Makan Nike Ardilla yang berlokasi di Wonomulyo, Polewali Mandar. Setiap harinya, rumah makan tersebut memutarkan lagu-lagu Nike. Setelah 23 tahun berpulangnya Nike, tepatnya pada tahun 2018, musisi sekaligus sahabat baik Nike Ardilla, Melly Goeslaw, merilis single yang ia dedikasikan untuk Nike Ardilla bertajuk Bintang di Hati. Andai ku jadi bintang. Setelah puluhan tahun, kepergiannya masih diperingati dan belum ada artis Indonesia lainnya yang meninggal di Indonesia mempunyai pencapaian seperti ini. Nike Ardilla merupakan tokoh satu-satunya lintas profesi yang setelah hampir puluhan tahun meninggalnya masih menjadi cover tabloid atau majalah berkali-kali di Indonesia. Kematian Nike Ardilla adalah berita paling heboh dan paling menggemparkan dalam sejarah pertelevisian Indonesia yang ditayangkan selama 3 bulan berturut-turut. Dikutip dari buku 100 perempuan paling berpengaruh di Indonesia, Nike Ardilla menduduki peringkat keempat dari 100 perempuan tersebut. Dia berpengaruh karena kegiatan amal yang ia lakukan di seluruh penjuru Indonesia. Nyaris semua remaja perempuan menirunya, mulai dari gaya rambut hingga cara berpakaiannya. Nike Ardilla adalah ikon dari aliran musik slow rock, karena setelah kematian Nike Ardilla pada tahun 1995, musik slow rock tidak lagi berjaya. Nike Ardilla bersama 9 tokoh musik lainnya mendapatkan penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia dari Papri. Ke-9 tokoh musik tersebut adalah Gombloh, Titik Puspa, Anggun, Iwan Fals, Ebit GAD, Titik Sandora, Dedi Dores, Bruri Marantika, dan Roma Irama. Terima kasih sudah menonton, saya Dendi Ihsan aja, sampai jumpa. Artis legendaris itu ya pastinya di zamannya sangat populer, terus yang tidak lekang dimakan oleh zaman,
semua karya-karyanya dicintai hingga semua zaman. Dan menurut saya yang pantas Nika Ardila.